Wasit Vicky Pangerapan kita saksikan di lapangan. Dan ya, telah meniup fluid pada dimulainya pertandingan babak kedua Arema Persijap Jepara dengan kedudukan sementara 2-0. Saya melihat situasi yang mungkin tidak akan berbeda jauh dengan apa yang terjadi di 45 menit pertama tadi. Ya, saya kira pada babak kedua ini ya, saya kira Persijap sudah tidak lagi perlu lagi untuk menahan Arema untuk tidak membuat gol, tapi dia lebih berusaha untuk menyamakan kedudukan, berusaha untuk membuat gol karena sudah tertinggal 2-0. Itu berarti bahwa untuk posisi di tengah belakang itu akan sedikit lebih longgar, dan itu bisa dimanfaatkan atau situasi ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Arema, di mana mereka akan punya ruangan lebih longgar untuk melakukan manuver-manuver. Nah, ini yang dua posisi yang terbalik yang justru saling melengkapi sebenarnya ya. Nah, seperti kita saksikan saat ini, Bung. Tusukan tadi dari Emalu Sergei. Ya, kita bisa lihat bahwa pada babak kedua ini akan terjadi peran terbuka ya. Sama-sama akan melakukan serangan, dan serangan ini apabila bisa memungkinkan situasinya, mereka akan langsung melakukan dengan kecepatan. Baik, kita nantikan Bung Feril. Bola kini dikuasai Arema. Warsidi tadi langsung depan, offside. Offside, Franco Hita. Baik sekali tadi kerjasama antara Wolo dengan Tiapma. Ada Sutaji di sana. Melakukan pelanggaran dia, sementara bola kini dihadapi oleh Wahyu Wahab. Kasiadi tadi kepada Peyton Tiapma. Wahyu Wahab. Wahyu Wahab, kurang baik umpan dari Wahyu. Kembali kita saksikan Singoedan melakukan tusukan tadi. Oh, Franco Hita. Sayang sekali lepas bola dari penguasaan Franco Hita. Lemparan ke dalam untuk Persijap Jepara. Kembali lempar ke dalam. Dan Puspito tadi maksudnya kepada Wolo. Duel bola kembali terjadi antara Firman Utina dengan Francis Yonga. Kanan ke belakang dia. Bola di sana, baik sekali umpan kepada Franco Hita. Edward Isil. Emalu Sergei. Kita saksikan, Bung. Saya kira ini adalah buah dari kepercayaan diri, Bung. Ya. Apapun enak saja untuk dilakukan, Bung. Betul. Jadi seperti Natif Tulus ya. Yap. Jadi dalam bola liar begitu dia hantam saja. Ya, kita lihat harus jatuh bangun. Betul. Danang melihat Poko. Dia juga tidak mengira dalam jarak sejauh itu Emalu akan melakukan tendangan langsung ya. Yang cukup terarah, Bung ya. Betul. Ya, inilah Emalu Sergei. Sementara kita saksikan tendangan sudut. Masih ada di sana. Masih Emalu Sergei. Dibuang oleh Edward Isir. Francis Wolo di depan. Francis Wolo. Sulit sekali, ada Sutaji di sana. Apik sekali para pemain Arema Malang melepaskan umpan 1-2. Malu Sergei mencetak 1 gol di babak pertama untuk Arema Malang. Baik sekali, Jo Carlos. Masih Jo Carlos. Crossing Jo Carlos.
Maksudnya kepada Emalu Sergi di sana, namun bola bisa dihalau oleh pemain belakang Persijap Jepara. Kasih Adi kepada Wahyu Wahab. Wahyu Wahab mencetak 1 dari 2 gol Persijap ke gawang Persija Jakarta dalam pertemuan beberapa pekan lalu. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Laskar Kalinyamat melakukan tekanan, namun kembali gagal. Kita saksikan, Bung, di daerah sendiri, Bung, dekat sekali dengan kotak 16 meter. Berani mereka memainkan bola ya. Itu karena udah tekanannya menjadi udah berkurang karena 2-0. Dan kali ini cepat sekali serangan balik Firman Utina. Firman Utina, sementara ada Franco Hita dan Emalu Serge di sana. Firman Utina masih 3 pemain. Terlalu lama, Bung. Ya betul. Dia buang ke Ada Errol di sana ya. Dia buang ke Errol, selesai masalahnya. Oh, kita saksikan mampu dicuri. Bolo tadi. Sayang sekali. Sulit melepaskan umpan kepada Jimmy Suparno. Kita bisa lihat karena apa? Karena Errol baru saja membantu serangan dan Terlambat Persija untuk melakukan turun. tekanan justru di daerah Errol yang dia tinggalkan. Joe Carlos. Kita saksikan umpan-umpan atraktif dari Joe Carlos sejak babak pertama tadi. Namun bola berhasil dicuri. Buat Isir. Ganan tadi. Baik, sekali kita saksikan tadi Andela kepada Emalu Serge. Emalu Serge masuknya umpan kepada Franco Hita. Kita saksikan tadi. Terlalu tanggung bolanya Yap. ya antara kiper dan Hita. Persis di tengah. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Lalu penetrasi Andela tadi. Umpan kepada Serge dan crossing kepada Franco Hita, namun sayang sekali tidak mampu diantisipasi oleh Franco Hita. Sementara kita saksikan jadi pelanggaran hanya beberapa meter dari kotak penalti Persija Jepara setelah Firman Utina tadi terjatuh. Ya. Lagi Danang lihat untuk harus antisipasi ancaman dari Arema Malang. Bahaya ini Carlos melakukan tendangan langsung. Oh, Serge ternyata. Ya, Serge mengambil inisiatif lebih dulu. Saya kira Carlos yang sebenarnya mau mengambil eksekusi itu ya. buang sia-sia kita saksikan. Tangan bebas lewat kaki Emalu Serge tadi. Joe Carlos. Joe Carlos langsung kepada Franco Hita. Franco Hita kita saksikan. Mata tadi serangan dari Arema Malang. Kali ini pun kita saksikan Persija Jepara lakukan serangan namun tidak sampai melewati garis tengah lapangan. Justru sebaliknya Errol Efeksiba Arema Malang mengancam gawang Persija. Tadi melebar kepada Andela Tangana. Masih Andela umpan tusukan tadi. Francis Yonga. Haris Budi Prasetyo sigap sekali tadi memotong bola yang digiring oleh Francis Yonga. Ya, longgar sekali hakim pemain Arema. Sayang sekali justru melakukan kesalahan sendiri para pemain Persija Jepara. Hands ball tadi. Saya kira betul.
gelap tadi. Tendangan menyusul lapangan, namun masih membentur kaki salah seorang pemain Arema Malang. Arema kini kita saksikan perlahan tapi pasti mendekati daerah pertahanan Persijap Jepara. Errol kita saksikan cukup berbahaya. Malu Sergei. Hita di sana. Franco Hita shooting langsung untuk Carlos. Hita lagi dan Franco Hita. Inilah bomber asal Aceh sedang Franco Hita memamerkan atau bergambar kesulitan di pangkal lengan kanannya usai mencetak gol ketiga Arema Malang ke gawang Persijap Jepara. Sebuah situasi yang memang sangat berat untuk tim tamu Persijap Jepara. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Iya, setelah bola tendangan Jo Carlos tadi membentur kaki salah seorang pemain Persijap Jepara, rebound langsung tadi, tendangan volley menusuk sisi kiri gawang dari Danang Wiatmoko. Tendangan yang keras sekali. Persis. Ya, dengan demikian masing-masing Bobber sudah mencetak 1 gol, Bung, plus 1 gol lagi oleh kapten sebelasan yang juga libero Haris Budi Prasetyo. 3 gol. Ya. Arema sementara unggul atas Persijap Jepara. Ya, ini saya kira satu keuntungan ya bagi Arema, di mana dua strikernya sudah mencetak gol dan mereka betul-betul di atas angin pada sore hari ini ya. Dalam sisa pertandingan yang masih 30 menit ini saya kira ini betul-betul neraka bagi ya, kita Persijap, saksikan ya. tato Singo Edan yang diukir khusus di lengan kanan dari Franco Hita. Sementara kita saksikan cukup berbahaya tadi. Situasi yang sangat-sangat berbahaya di mulut gawang Arema Malang. Untung bola kembali menjauh setelah Kurnia Sandi tadi menepis umpan crossing. Jo Carlos kini menguasai bola. Arema Malang bersama dengan Firman Utina. Rasmoyo tadi kerjasama dengan Emalu Sergei. Emalu tadi maksudnya umpan crossing kepada Franco Hita, namun bola terlalu jauh. Menengok sedikit situasi akhir di klasmen wilayah 1 atau Barat, Bung. Kita tahu Arema Malang berada di posisi 3 di bawah Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Namun dilihat dari jumlah pertandingan mereka menjalani 16, Bung. Sementara PSIS yang sekarang masih di puncak klasemen 18 pertandingan, Persija Jakarta 20 pertandingan. Bagaimana Anda melihat kemungkinan dari peta terakhir wilayah 1, Bung? Karena kalau wilayah 1 nantinya ini kan pada saat ini saja Arema main sekali dia sudah di atas Persija ya. Arema sendiri ya, dan kalau apabila dia sudah mengikuti atau sama banyak mainnya dengan PSIS maupun Persija nantinya, saya kira besar kemungkinan untuk Arema bisa memimpin klasemen. Ya, dengan hasil akhir yang mungkin akan dipertahankan oleh Arema atau memetik kemenangan atas Persijap Jepara, mereka mengumpulkan poin 3, artinya akan menyamai poin dari PSIS Semarang. Betul, dan kita bisa lihat bahwa selama ini Arema adalah salah satu tim yang paling sedikit kebobolan. Yap. Dia sudah jumlah poinnya sama. Oh, sebentar kita saksikan dulu. Dengan efek luar tadi dari kaki kanan Franco Hita. Ya, saya kira kembali akan terjadi pergeseran Kapolista, Bung. Ya. Bergerak sangat drastis saya kira. Dan ini berarti Arema kembali merebut tampuk sementara pimpinan klasmen. Kalau beberapa kemenangan bisa dicetak oleh Arema, Bung. Ya, saya kira begitu. Nah, mungkin kemungkinan mereka setelah pertandingan ini
akan menempati posisi runner up. Ya, menggeser Persija Jakarta. Namun sementara kita saksikan dulu. Jadi William Kelces 3 gol sudah bersarang ke gawang tim asuhannya. Dan itu berarti berat bagi Persija untuk bisa mencuri 1 poin bahkan di Kanjuruhan ini ya. Tidak terlihat tadi ekspresi yang tegang atau pressure dari seorang William Kelces. Ya. Mungkin dia sudah menyadari bahwa melawan ke Kanjuruhan sore ini memang sangat berat bagi mereka, dan dia sudah menyadari bahwa sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain bagaimana menjaga motivasi pemain, menjaga ritme pemain dari tim yang terlalu drop ya, karena sudah ketinggalan 3-0. Kembali kita saksikan Arema Malang menguasai bola. Rangko Ita terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Agus Supriyanto tadi. Joe Carlos kali ini sendirian menghadapi bola. Tangan bebas. Ya, kita lihat ada sedikit selisih paham di kotak penalti Persija Jepara antara Franco Ita kasih Adi tampaknya. Para Vicky Pangerapan coba memberikan pengertian kepada kedua pemain. Tindakan yang langsung disambut oleh para penonton atau pendukung tuan rumah Aremania. Dan Joe Carlos langsung dalam kotak penalti. Firman Utina. Pemain yang dibawa oleh pelatih Beni Dolo dari Persita Tangerang ke Arema Malang, yang ditambahkan atau disebut sebagai anak kesayangan dari Beni Dolo, langganan tim nasional. Firman Utina. Rasmoyo tadi melepaskan bola kepada Kurnia Sandi. Lalu Sergei. Tajam tadi maksudnya umpan kepada Errol Efeksiba. Bola kini dikuasai penuh oleh Danang. Lihat nanti. Lalu Sergei lebih beroperasi dari lini tengah. Baik sekali umpan terobosan kepada Rasmoyo, namun gagal melewati Edward Isin. Jatuh Rasmoyo tadi. Namun situasi cukup serius. Ini dialami oleh Persija Jepara, sementara Anwarudin di sisi lapangan tengah bersiap-siap menggantikan Marcis Yonga. Sudah 2 pergantian pemain dilakukan oleh Persija Jepara setelah sebelumnya tadi Trias Budi masuk menggantikan Adrian Wijaya. Tiga sekali satu. Ya. Dan Joe Carlos. Kita nantikan. Joe Carlos langsung. Memang bola tadi mengarah tepat di posisi Danang. Ya. Tangan balik Persija Jepara, Jimmy Supano namun gagal melewati Warsidi. Ya,
inilah Francis Yong ya. Sayang sekali. Coba tampil di depan bekas klubnya, berambisi ingin menunjukkan kekecewaan lewat penampilan yang impresif, namun terhadang oleh cedera lutut setelah berbenturan dengan Hamka Hamzah saat Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Jo Carlos, baik sekali kita saksikan kepada Rasmoyo, namun sayang sekali Rasmoyo tidak mampu mengimbangi permainan atraktif dari Jo Carlos. Lagi-lagi gagal, namun tendangan sudah untuk Arema Malang. Firman, bagi pemain-pemain Arema sekarang, mereka melakukan apa saja, kasih model bagaimana saja itu akan terasa benar gitu ya. Tendangan sudut kita nantikan. Aris Budi tadi. Oh, nyaris sekali tadi. Untuk saya. Bunuh diri Bung ya. Bunuh diri ya. Itu Tiama dari tampan yang menyentuh bola. Dan kita saksikan dalam tangan ulang. Ancaman lewat tendangan sudut tadi disundul oleh Aris Budi Prasetyo. Oh, ternyata mengenai kaki Prias Budi tadi. Prias Budi ya. Anwarudin, pemain yang baru saja dimasukkan pelatih Budi William Kelces. Danan tadi. Masih Persijap Jepara. Umpan crossing Wolo di sana. Oh, Danan, sayang sekali. Masih menekan Persijap Jepara. Lagi-lagi gagal. Rasiadi tadi kepada Agus Prianto. Anwarudin. Warsidi menghalau bola ke depan. Rangko Ita, sementara kita saksikan berlari kami from behind Firman Utina sementara di belakang ada Jo Carlos. Masih Firman Utina di dalam kotak penalti Persija Jepara. Rangko Ita di sana, shooting. Dan Hita pun tertawa, Bung. Gagal ya, tapi tertawa, Bung. Jadi orang bola bilang dalam situasi unggul seperti ini apapun enak aja, Bung. Enak. Gagal sekalipun masih sempat tersenyum ya. Tumpuannya yang tidak tepat sehingga dalam melakukan shooting arahnya jadi berbelok ya. Gagal menambah keunggulan lewat kaki Kita tadi Arema Malang. Harus kartu. Ya. Betul, tepat. Agak berlebihan memang ada di dalam posisi saya kira saat ini, Bung, ya. Saya kira tidak perlu dilakukan hal itu. Mencetak 1 dari 3 gol Arema Malang sore hari ini. Atau kesebelasan Aris Budi harus diganjar kartu kuning. Kita bisa bilang itu satu tindakan yang bodoh itu ya. Di garis tengah tidak berbahaya, lawan menghadap keluar, dia mengambil dari belakang dan itu mengakibatkan kartu kuning. Itu satu tindakan bodoh menurut saya. Apalagi dia bertindak sebagai kapten ya. Sangat tidak berbahaya bola. Tidak ada urgensinya untuk dia melakukan tackling yang seperti itu. Momen yang tentu akan menjadi pembelajaran bagi pemain lainnya sore hari ini. Saya kira untuk pemain sekelas Aris seharusnya sudah tahu persis. Baik, sebentar kita saksikan. Masih coba menggeliat Persijap Jepara dalam situasi. Kita mesti acungi jempol adalah semangatnya ya, spirit mereka ya. Spirit mereka belum selesai pertandingan dan itu artinya harus tetap berjuang. Nah inilah sepak bola, satu waktu memang kadang hasil tidak sesuai harapan, tapi perjuangan tuh harus sampai selesai, wasit meniup 2 kali 45 menit. Sebaliknya kita saksikan. Enak saja bagi para pemain Arema Malang mempertontonkan umpan pendek maupun panjang. Namun tadi umpan dari Firman Utina terlalu tajam dan gagal diantisipasi oleh Rasmoyo, lemparan ke dalam. Persijap sudah dilakukan Wahyu Wahab kali ini. Dan kita tidak bisa melihat Wahyu Wahab melakukan perannya dengan baik ya sebagai distributor bola ya. Jauh sekali dari apa yang dia tunjukkan ketika
Persijap mampu tampil menawan di kandang sendiri, Bung. Ya. Aris Budi tadi coba melakukan hadangan. Oh, apa yang terjadi, Bung? Francis Wolo, Bung. Ya, bagaimana, Bung? Ya, saya kira Ini juga tidak lepas dari aksi provokasi seorang Aris Budi Prasetyo, Bung. tidak sebenarnya sebenarnya dia Oh, teknikal. Ya, bola dari kaki Budi tadi. bukan. Bola itu dipegang oleh kiper dan itu tidak tidak bisa lihat ya. Agak lepas dari Ya. tangan kiper mungkin. Nah, Bagaimana, Bung? ya, artinya kalau kiper memegang penuh ya dalam perempuan, Ya. oke, ini karena tidak dalam perempuan dia mencoba. Tapi itu memang sebenarnya bola dalam penguasaan kiper sebenarnya ya. Dan bisa bisa diganjar gitu. Tapi kita lihat bahwa Dalam cara peraturan dia sebenarnya. menyentuh. Oh, kalau dalam peraturan pada saat bola dalam penguasaan penuh oleh penjaga gawang di dalam itu tidak boleh diganggu. Ya, dan tentu saja kartu kuning tadi, Bung Feril, Betul. untuk Francis Wolo. Iya. Ya, kali ini Rasmo yang melakukan pelanggaran terhadap Akbarudin. Kanan lagi. Pelanggaran terhadap Danan Puspito oleh Joe Carlos. Kasiadi bebas untuk Persijap Jepara. Wolo tadi, Peyton Tiapma di sana. Namun bola dihalau oleh Errol dan meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Persijap. Tidak ada kata menyerah bagi anak-anak Laskar Kalinyamat. Spirit terus ditunjukkan untuk memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 0-3. Rangko Ita tadi mengecoh Wahyu Wahab. Kembali Errol Efeksiba, Arema Malang, umpan crossing. Kita saksikan tadi Joe Carlos, Firman Utina. Umpan crossingnya berhasil dipotong tadi. Unggul 3-0 dalam posisi dominasi permainan. Ini terus digantikan Emil Sergei dengan pemain penyerang. Saya kira itu tindakan yang baik juga ya. Itu artinya menistirahatkan yang berada di belakang gawang atau dan di sebelah memberikan kiri gawang. kepada pemain lainnya untuk melakukan adaptasi dalam hal ini Martin Tau ya yang masuk ya. Tentu Martin akan mendapatkan jam terbangnya lebih banyak lagi. Sebentar kita saksikan dulu. Rasmo ya tadi baik sekali. Firman Utina. Lagi kita saksikan upaya gagal. Namun juga bagaimana upaya penyelamatan dari para pemain Persijap Jepara juga nyaris membobol gawang sendiri, Bung. Peyton Tiapma tadi, Bung. Nyaris membobol gawang sendiri ya. Kita bisa lihat ini. Ya. Kita saksikan bagaimana Peyton Tiapma tadi coba memotong tendangan menyusun dari berarti Firman kita Utina. bisa lihat bahwa kondisi fisik rata-rata pemain Persijap memang sudah Drop ya. sedikit menurun ya. Rata-rata mereka. Langas untuk Firman Utina. Sudah dilakukan. Tahu di sana.
Taji. Offside. Lagi umpan crossing yang melihat lalu jauh. Errol. Errol tadi cepat sekali. Bersama dengan Joe Carlos. Merangkul kita. Joe Carlos langsung. Apik sekali. Kombinasi yang dilakukan pemain Arema dari 1-2 sentuhan ini mulai muncul karena mereka sudah berada di atas angin, jadi meskipun melakukan kesalahan itu risikonya sangat kecil sekali. Baik sekali tadi umpan dari Danang Rizkito. Eken Tiapma. Ya, gol dari Danang. Kali ini kita saksikan cepat sekali Martin Tau. Kita nantikan Martin Tau. Oh. Ya diganggu oleh Kasiani tadi pergerakan dari Martin Tau, namun Seandainya dia menjatuhkan badannya, ya, itu pasti akan tinggi dan itu penalti karena di dalam. Nah ini ya, ada momen ini. Sayang dia tidak menjatuhkan badannya. Masih bernafsu untuk ikut menyumbangkan gol, Bung. Betul. Warudin, Persijap Jepara. Jimmy Suparno. Langsung dalam kotak penalti, petak. Offside. Errol kembali, cepat sekali. Saya melihat penampilan yang sangat konsisten dari seorang Errol Efeksiba. Speednya hampir tidak menurun, Bung. Ya ini ditunjang juga dengan kondisi skor hari ini ya. Ya, secara moral mengangkat semangat mereka, Bung. Ya, dan melakukan tekanan adalah satu pertahanan yang terbaik. Sehingga kalau apabila dia ikut membantu penyerangan, tentu lawannya itu juga akan ikut menjaga dia di daerah Persijap sendiri. Lalu lebar kepada Staji. Semuanya tadi yang dituju. Joe Carlos. Ya, terbuka sekali permainan Persijap Jepara. Dan memang stamina seperti yang Anda katakan tadi. Sudah drop sekali. Jadi tekanan atau penjagaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persijap di lini tengah sudah mulai longgar. Nah, itu memberi kesempatan kepada Arema untuk mengangkat bola 1-2 sentuhan ini. Ya, kita saksikan. Dan Arema apabila diberi kesempatan seperti itu, dia lebih efektif sebenarnya. Mungkin tidak ada perubahan dari cara bermain anak Malang ini, Bang. Betul, mereka main-main bola gini tapi pada satu momen tertentu, kondisi tertentu langsung memberikan umpan menusuk dan itu berbahaya bagi lawan. Para anak-anak paling amat sendiri kita saksikan keluar dari kecil, bayang-bayangi sambil menunggu kesempatan untuk mencuri bola dari kaki lawan. Ini lagi yang datang, kita saksikan. Errol masih. Martin Tau. Gagal dia. Oh, sudah tadi hampir tidur. Dan kaos merah, saya kira mereka adalah pendukung dari Persijap Jepara. Sudah ketinggalan 3-0, mungkin terasa lebih capek dia. Datang jauh-jauh dari Jepara ke Malang menyaksikan tim pujaannya bermain, namun kalah dengan skor cukup telak. Ya kurang menggembirakan ya.
tidak bisa dipersalahkan kalau akhirnya dia tertidur di tengah hiruk pikuk suara dukungan dari Aremania, Bro. Arema Malang kembali melakukan tusukan, buru-buru kita saksikan, namun coba dikejar, masih mampu. Martin Tau, tenaga baru. Baik sekali tadi Rasmoyo maksudnya, namun tidak mampu diantisipasi oleh Martin Tau. Serangan balik Persijap, Kasiadi tadi bersama dengan Anwarudin. Terlepas Jimmy Suparno. Ya, kita lihat bagaimana seorang Jimmy Suparno hanya lebih sering beroperasi di lini tengah pun sendirian, Francis Dolo di depan. Lari-lari aja, tapi tidak melakukan manuver atau mendapat umpan yang cukup akurat ya dalam posisi tepat. Ini sulit bagi pemain Persijap untuk menciptakan peluang. Franco Ita, 2 pemain sekaligus, baik sekali. Pergantian pemain dari Lemparan ke dalam. nomor punggung 22 Dia ditarik pemain keluar. Persijap Jepara dan Arema. Nomor punggung 25 Dua Arema. Arif Sujono. Arif Sujono masuk gantikan Joe Carlos. Dari Persijap Jepara menjadi pergantian pemain. Sementara di Nomor Jatuan punggung 7 Danan Kusito ditarik keluar, digantikan Persijap nomor Jepara. punggung 17 Bibi Darwanto. gantikan Danan Putrito. Situasi seperti ini kerap kali bagi seorang pelatih untuk mencoba pemain-pemain muda mereka, Ya, baik di posisi yang menang maupun di posisi yang sedang tertinggal seperti Persijap ini. jadi sisa waktu yang 10-15 menit adalah baik bagi satu tim untuk mencoba pemain-pemain mudanya ataupun mencoba pemain-pemain yang jarang tampil. Ya, Tapi dalam kondisi seperti ini artinya Arema dalam hal ini sudah aman untuk mengamankan 3 poin dan 3-0-nya. oh cepat sekali tadi Rasmoyo. Martin Tau kerjasama dengan Rasmoyo. Ada Franco Ita di sana. Franco Ita, dipotong tadi bola. Memang tanggung ya umpan yang dilakukan oleh Rasmoyo. Sebenarnya dia mesti buang bolanya yang jauh ke tiang jauh di mana ada Franco Ita di sana. Ya, sementara Alexander Pulalo kali ini masuk seperti yang Anda katakan. Ada pemain-pemain yang inti sebenarnya, atau bukan pemain muda lagi, Betul. tapi karena jarang tampil jadi harus dikasih kesempatan untuk melakukan pemanasan, Bung. Artinya dia supaya tune in tetap dengan tim besarnya, grup besar ini. Yap. Errol FX Iwan. Ditarik keluar dan masuk Alexander Pulalo. Tidak lebih efektif ya kalau dia Lolo akan sendirian di depan ya, Lolo ya. Lagi ada Utina yang berhasil melepaskan dari Irman Utina. Kurang baik tadi crossing dari Irman Utina.
Persijap berbeda wilayah. Arema di wilayah 1 atau wilayah barat dan Persijap di wilayah 2 atau wilayah timur. Ya. Wajar jika rekor pertemuan mereka baru 1 kali itu di putaran pertama kemarin musim ini. Dengan skor 1-1. Ya bagi pemain-pemain Persijap ya, asal tidak kosong ya. Mungkin mereka masih berusaha, masih ada motivasi mungkin bisa membuat 1 gol di lawan Arema. Kalah karena waktu. Kita lihat aksi seorang Andela. Betul, kalau kita lihat bahwa kalau pemain-pemain Persijap tidak akan merebut bolanya, mereka main sendiri, oke, tidak masalah. Sekaligus mengulur-ulur waktu tampaknya. Ya. Oh iya. Pemain muda yang tampaknya masih cukup berbahaya, Bung. Gagal menyamakan keunggulan. Pemain yang baru dimasukkan Arif Untuk yang Sujono. ada di atas papan skor. Main sudah Arema ya. Sudah sekali. Lihat. Yang mengibarkan bendera di atas papan skor mohon untuk turun. Lambung dari tendangan dari Arif Ya. Sujono di dalam Tapi kotak bagi penalti. pemain seperti Arif Sujono ini Ya. melakukan syuting ke Yap. gawang pada momen yang seperti itu adalah satu hal yang positif ya. Ada keberanian untuk melakukan syuting. Oh, Alexander Pulalo tadi cepat sekali. Arif Sujono. Alex. Gagal dari crossing dari Alex. Mau membantu salah seorang pemain Persijap Jepara. Tendangan sudut. Sementara pertandingan tinggal 4 menit lagi akan berakhir. Ya, Argentina. Oh, baik sekali tadi namun Rangko Ita sundulannya masih. Ya, kita bisa lihat ya dalam 2 babak ini Ya, kita sampai saat ini saksikan dulu Bung dan tangan ulang Bung. ya. Tendangan sudut dari Firman Utina. Betul. Ya, bola Nyamping dari ya. Franco Ita tadi masih menyamping dan luar lapangan. Kita lihat ya bahwa sebenarnya kemampuan dari striker-striker Arema ini untuk duel di udara, untuk melakukan heading dengan akurat itu sebenarnya ada, cuman belum mendapatkan umpan-umpan yang dapat mengeksplor kemampuan untuk heading. Ini beda sekali pada saat waktu pertandingan bukan melawan pertandingan Copa Indonesia ya. Cukup baik. Saya kira dilihat juga kelas lawan. Betul, sore hari ini tidak terlalu muncul. Kali lagi bola kepada Kurnia Sandi. Kali kita lihat memperlambat. Namun bukan berarti tidak sekali lagi tentukan seperti yang kita saksikan saat ini. Tepat sekali. Martin Tau. Ya, tapi kita bisa lihat bahwa kemampuan dan kecepatan dari seorang Martin Tau dapat diimbangi dengan baik oleh Kasih Haji. Ya. Ini yang kita lihat. Tapi sebagai satu tim memang dalam hal ini pada sore hari ini kalah di Arema sebagai satu tim ya. Ya memang sejak
degradasi ke Divisi 1 pada musim 2003 lalu, Bung. Mereka melakukan revolusi total dan ini cukup berhasil, Bung. Baik dari sektor pelatih, pemain maupun manajemen. Ya. Dan sejak musim kedua mereka terus saja mengerti kemenangan, minimal imbang baik di Gajayana maupun di Kanjuruhan. Dan jika situasi sore hari ini Rekan-rekan Aremania, hanya diberikan kenapa harus terjadi 33 kali mereka tidak terkalahkan di kandang. pada sore hari ini? Luar biasa. Kita mohon untuk Aremania semuanya kalau bisa tenang. Franco Hita. Aremania Nah, tidak bisa dilakukan pelemparan. ya, dan akhirnya Dan hasil seperti pengharapan di tanda berakhirnya pertandingan antara Arema berhadapan dengan Persija Japara 3-0. Arema unggul lewat gol yang masing-masing dicetak oleh Kapten Kesepasan Aris Budi Prasetyo, Emalu Serge, dan Franco Hita. Kami kembali setelah break yang berikut.